Bener lo ntar begitu lo suara lo. Serok Oma, serok. Masih ada juga lo. Gak usah. Keren banget. Doain ya, sayang. makasih ya Allah. Bagus. Keren. Makasih Wendy. Kita lo tadi yang undang ya ngucapin sayang. selamat. Enggak, udah lu pada sibuk, nggak usah. Jam 4 sore. Jam 4 sore, ribet. Padahal kita lagi nggak ada lapor Pak. Lah iya, gak ada lapor Pak? Nggak ada. Ya kamu nggak ngomong. Ya mana tahu Udah, punya lewat, acara lewat. show. Ya udah, padahal kita mau datang ya udah. Siapa Ini suruh? kita temanya warna-warni sekali teman-teman. Iya. Pastel. Celana hitam dikombinasikan dengan warna peach, putih, pink, kuning, biru, terserah deh ah. Judul hari ini, ini semangat menyambut weekend lo. Lu weekend kemana? Weekend lu kemana? Aku, Iya. Pasti. aku mau ada deh. Judul hari Malam ini. ini aku double date. Oh, malam ini jadi. Kamu bagus itu lagunya, mau pakai lagu itu ya? Iya, Iya. Assalamualaikum. Oke, yuk. Judul hari ini judulnya adalah Sama kalian, mereka memang andalan. Apa? Lu sama Cika rame ya, gue lihat. Sekarang kita kedatang. Iya tadi gua masuk pagi-pagi ke live-nya dia pada komen ngapain lo? Bang, Gua nggak ngapa-ngapain emang dia. lu balik aja lagi sama dia. Ya, iyalah. Bintang tamu deh, ayo. Bintang Kemarin gue lihat isi TikTok seharian, lu EPYP Oma. Lu gara-gara dia buat video. Tapi kan Dia. Igun kan? Dimas tuh gua ngeliat TikToknya Dimas. TikTok dia, si Dimas. Igun kemarin nggak ada ya. Jadi Oh kemarin iya, Igun gak ada. kita bikin donasi buat kesembuhannya Cika. Alhamdulillah. Emang Cika kenapa? Lah itu kan dia stres. Tapi alhamdulillah udah Kekumpul? masuk, udah kekumpul sekitar Berapa? 24.000. Itu beli puyer juga gak nyampe, Wen. Iya bener. Kita kedatangan guru yang ahli bikin baper warganet karena kisahnya yang inspiratif. Aku punya tayangannya dulu ya, ini dia. Langsung kita panggil, ini dia. Abdullah. Ini Mas Abdullah ini asalnya dari mana? Pasuruan. Oh Pasuruan, halo Pasuruan. Oke. Itu kalau kamu bikin konten kok kayak di padang kosong gitu tuh emang lewat dari rumah ke sekolah lewat begitu? Lewat di situ karena lebih deket Kak, lebih deket ke sekolah. Kalau jalan potong raya- jalan ya. Itu lapangan apa? Bukan ladang Kak. Itu ladang. Ada. Soalnya kan gambar angle itu dari bawah jadi nggak begitu ngeh ya. Iya. Oke, tapi udah berapa lama jadi guru honorer? Jalan 3 tahunnya sekarang. Oke. Sorry aku mau nanya deh, kalau guru honorer itu kamu ngajarnya tetap di sekolah negeri? Swasta. Oh di sekolah swasta. Oke. Jadi kamu ngajar pelajaran apa tuh? Seni budaya sama IPAS. Oh, IPA ya? IPAS. Pas tuh apa? Sekarang kan digabung, antara IPAS sama Sama IPS. IPA itu digabung. Oh, IPA sama Oh, IPS IPS digabung. digabung. Bener. Soalnya- SD, SMP? SD. SD. Jadi seri ya, impas. Jadi kamu Iya. itu impas. Kamu sapa dulu dong murid-murid kamu, siapa tahu lagi nonton. Hai. Assalamualaikum semuanya. Dari kamu ngajar di SD apa berarti? Di MI, namanya MI Al Inaro di Pasuruan. Oke, Pasuruan ya. Justru katanya awalnya mula viral itu kamu bikin konten gajian. Iya, gajian. Oh. Itu gajian. Emang kamu mau ngasih tahu gitu misalnya nih sebenarnya guru honorer tuh segini loh gitu. Sebenarnya nggak gitu sih Kak. Oke. Karena kan pada saya itu jalan kaki kan. Iya. Nah daripada saya gabut langsung keluarin HP gini ngevideo gitu. Nah pada saat itu sebenarnya bukan gajian. Gajiannya itu dari bulan Juni sampai sekarang belum cair kan. Cuman Juni? Iya dari Juni sampai Agustus. Oke. Belum cair. Nah itu insentif.
salah satu guru dapat insentif, cuma dibagi rata kita gitu. Oh. Nggak diambil Tunggu, aku nggak ngerti deh. Kamu kan ngajar di sekolah swasta. Lah kalau guru honorer itu yang gaji siapa? Bukan sekolah swasta itu? Ada dana bos. Pakai dana dari sekolah. Iya, dana. Berarti kalau Dana di sekolah owner. kalau di sekolah swasta itu ada guru tetap sama guru honorer. Iya ada. Oke. Oke. Nah, dana bos apa sih dana bos? Kayak Operasional sekolah. operasional sekolah. oke. Tapi kan kamu maksud aku gini, kan maksudnya hidup itu kan pilihan ya. Bener. Jadi kan kalau misalnya mungkin kalau kamu jadi guru honorer kan gajimu kecil. Kenapa nggak coba ngelamar kayak ke tempat-tempat les, kayak gitu-gitu? Sebenarnya awal lulus sudah ngelamar sih Kak ke beberapa perusahaan gitu kan. Ya. Ke beberapa tempat ngajar juga. Cuman mungkin Tuhan belum ngasih jalan gitu ya. Akhirnya orang tua bilang, orang tua memang maunya saya jadi guru gitu. Akhirnya nurutlah kata orang tua karena kan permintaan beliau juga kayak nggak aneh-aneh gitu kan. Ya. Akhirnya nurutlah saya jadi guru, terus ngejalani aktivitas sehari-hari sambil situ jualan juga gitu. Oke. Situ. Berarti memang kamu setiap hari itu jalan kaki untuk ngajar ke sekolah? Enggak. Enggak? Motoran. Sempat bilang ke Kak Igun, Oke. udah punya motor Kak gitu. Oke. Nah, Tapi Kak Igun tetap ngasih. iya, justru kan dengan motor yang baru jauh lebih itu ya, kuat ya. Ya. Oke, nah tapi justru gini, yang kamu ceritakan itu kan akhirnya kan menjadi inspirasi banyak orang. Semangatnya yang kamu ceritakan sebenarnya adalah perjalanan kamu, Iya. atau aktivitas yang kamu lakukan gitu kan, dan akhirnya mendapat mencuri perhatian netizen gitu. Nah, setelah viral berita ini, apakah ada tempat-tempat lain yang mengajak kamu untuk bergabung di sekolahnya? Sejauh ini masih belum sih Kak. Belum ya? Cuman dari travel-travel aja sebenarnya. Oke. Nah, ini kan kamu jadi guru kan karena orang tua nih ya. Benar. Nah, gimana respon dari orang tua setelah tahu ini segini loh gajinya gitu? Beliau cuman bilang kayak gini, enggak Bapak dijalanin aja dulu. Rezeki kan enggak harus dari gajimu gitu. Mungkin lain waktu, lain tahun ada rezeki lain gitu. Diambil kesempatannya gitu. Oke. Ya jadi ibarat artinya kamu juga bisa jadi berkah kan, motor yang udah kamu punya bisa digunakan sama orang tua, kamu juga bisa sendiri ngegunain yang baru gitu ya. Konten Jadi itu kemarin ceria, tuh ceria. aku sejujurnya aku nggak ngeh kalau kamu udah punya motor. Karena yang Kak Igun nyimak tuh kamu berangkat Videonya. kerja itu kalau dilihat dari video tuh kan kamu kerja naik jalan kaki gitu kan. Maksud aku dengan gaji kamu yang aku rasa nggak cukup untuk hari-hari gitu kan. Dan aku rasa kalau ada motor itu dalam perjalanan tuh lebih mudah. Jadi dasar gue ya antara mulut sama kepala itu kadang suka nggak nyambung. Oh sering memang. Sering. Iya. Jadi jadi dia kan di Kamu bisa Pasuruan. awal melihatnya tuh dari mana? Dikirimin sama Anjos Oke, seperti terus? biasa. Nah terus udah gitu aku kan hubungin ke tim Manja. Jadi dalam kepala gue itu mau beliin dia motor listrik. Kenapa gue pengen beliin dia motor listrik? Supaya nggak ada uang bensin. Jadi tinggal nyolok. Tapi gue ternyata gue cuman ngomong ke anak-anak store itu beliin motor doang. Jadi dia nggak tahu harus beliin motor listrik apa motor bensin. Gitu. Berarti kan tinggal ditambahin gardu, selesai. Tapi motor listrik juga nanti malah tagihan listriknya lebih berat. Iya, tapi Iya. insya Allah ya. Kalau ngecas juga Jadi kemarin, jadi akhirnya aku bilang sama anak store setelah motornya pegang, aku juga kirimin uang bensin setiap bulan selama setahun. Wow. Jadi buat beli bensin, insya Allah. Soalnya kalau aku ngelihat ya, seperti Mas Abdullah ini kan orang hebat, orang kuat. Ya. Kalau orang yang punya modal bekerja, kalau kita kasih umpan, ya udah begitu terus. Ya. Ya. Tapi saya berusaha untuk kasih kail. Itu adalah alat bantu, itu adalah kaki kamu. Kita nggak pernah tahu kaki kamu itu akan melangkah sejauh mana. Ya. Mungkin Amin, ya. kalau dengan dua kaki ini masih ada keterbatasan, ada kaki lewat kendaraan itu, insya Allah kamu bisa lebih banyak peluang yang bisa kamu jalanin. Amin. Kamu mau ngomong apa sama Kak Igun? Sampai sekarang saya masih nggak nyangka sih sebenarnya Kak. Kayak nervous saja gitu kemarin dihubungin sama tim Brownies. Oh artinya saya kan ketemu Kak Igun gini kan. Oke. Karena pas di Manja juga kan kepinginnya ketemu Kak Igun kan. Pengen ngucapin terima kasih juga. Tapi pada saat itu yang awal-awal beliau nge-DM sih yang sampai terharu banget itu. Kayak
ngeluarin handphone kan dalam keadaan ngajar. Materi-materi semua ada di handphone kan. Saya pegang handphone. Lah ini beneran Kak Ivan gitu kan. Tapi anak-anak notice kalau saya kayak senyum-senyum sendiri sambil itu. Loh Pak kenapa? Oh nggak apa-apa gitu. Padahal aku lagi bacain DM-nya Kak Igun gitu. Kaget nggak percaya? Kaget, iya nggak percaya. Ini beneran sampai saya scroll-scroll gini kan. Motornya udah sampai? Sudah sampai, udah dibuat jalan sudah. Berarti maaf, yang nge-DM siapa? Kak Igun pertama. Iya Kak. Namanya apa? Di akunnya Ivan Gunawan? Iya. Itu penipuan, hati-hati loh. Dan keviralan Abdullah ini mendapat perhatian dari Ivan Gunawan hingga diberi motor. Aku punya tayangannya, ini dia. Tuh. Dia sampai terharu loh ini. Igun ke situ dong. Oh, Mas. Oh. Iya sih, Mas. Ya kalau dari aku, setiap orang itu pasti melewati proses ya. Tidak ada orang yang langsung menjadi besar, tidak ada orang yang langsung menjadi sukses gitu. Tapi Kak Igun tuh senang bisa menjadi jembatan buat kamu gitu. Karena mungkin aku yang ditunjuk sama Allah untuk bisa bantu kamu gitu. Jadi ya insya Allah kamu juga harus menjadi lebih kuat, nggak boleh sombong, harus menghargai setiap apa yang kamu dapetin gitu. Karena one day di saat kamu sudah merasa diri kamu sukses, nah bersyukurlah kita pernah ada sebuah pertemuan gitu. Jadi salam buat Bapak, salam buat Ibu, ya. Saya terima kasih. Sama-sama dong. Sama-sama. Karena kalau buat aku ya, sekarang kayak aku melihat situasi sekarang ini kan terkadang bisa membuat kita tidak baik-baik aja ya. Kita nggak pernah tahu Allah akan memberikan pertolongan itu lewat kiri, lewat kanan, lewat atas, lewat bawah gitu. Kalau nggak segala sesuatu karena Allah tuh takut gitu ngejalanin kehidupan tuh seperti apa gitu. Egun seneng aja gitu dan waktu tim Brownies juga mengundang kamu, aku welcome, aku kasih nomornya semuanya gitu kan. Jadi dia itu tipenya yang nggak enakan Oma. Jadi nggak usah Kak Igun, karena kalau aku tuh orangnya kalau udah ada di kepala kayak ya udah gitu, ya udah gitu. Ya pokoknya semangat, ya kan. Cari peluang-peluang lagi, karena buat aku ya kita nggak pernah tahu. Ya mungkin aku yakin juga rezeki kamu nggak berhenti di situ gitu kan. Kalau kamu mau berusaha, kamu selalu berdoa, ya insya Allah pasti akan ada peluang-peluang baru lah buat. Amin ya. Amin. Amin. Abdullah, ini seneng nggak rasanya bisa langsung ketemu sama Kak Igun? Seneng, dari tadi malam udah kayak nggak bisa tidur. Mau ketemu Kak Igun. Karena memang sempet buat konten juga kan, pengen ketemu Kak Igun gitu, tapi nggak ke post. Sekarang ketemu langsung di sini. Waduh. Kamu jarang makan ya Abdullah ya? Makan 5 kali sehari ini. Kurumen ngene tuh piye? Ya lucu tahu kontennya tuh. 5 kali sehari makan ini. Yang aku suka tau nggak Pak? Kontennya tuh bagus, terus natural. Iya. Ceria kan? Ceria banget. Iya, ceria banget. Karena kan ditonton sama murid-muridnya, jadi biar jadi contoh ya. Dan kebetulan gak hanya Abdullah, kita ada satu sosok juga yang memang kepingin sekali. Karena ini perjalanan dia menuju ke Jakarta atau apapun aktivitasnya itu harus ninggalin keluarga jauh. Tinggal memang di tempat, siapa tahu, ya maksudnya siapapun gitu ya. Baik Igun atau Wendy atau Ayu mungkin bisa membantu sosok yang berikut ini karena dia ngefans sama kalian bertiga. Itu makanya yang saya bawakan ya. Dan siapa dia? Tapi dia nggak ngefans sama lo? Enggak, dia makanya aku doang yang bawain. Ya, langsung Bisa ya. kita panggil ini dia, Bapak Rusdi. Alhamdulillah tamunya udah datang, yuk kita istirahat yuk. Lo tau gak kenapa gue panggil dia? Pas lagi si Abdullah cerita, si Awa begini aja. Kenapa Awa ada?
Cerita apa, kendala Wo? apa lagi, Wo, sekarang, Wo? Apa, Wak? Nggak ada, cuman mau ngucapin terima kasih aja, terharu dengan Ya bapaknya. Karena kan alhamdulillah udah dikasih rezeki sama Pak Haji. Iya. Awal lagi butuh Iya. apa? Awal lagi perlu apa? Ini biar Haji Igun, biar bener. Ini Haji Igun kalau Jumat tuh uangnya cair nih. Iya. Iya. Alhamdulillah Haji. Iya. Terima kasih Pak Haji. Iya. Ya, jadi kan ya mungkin sama seperti Awe gitu. Kayak kemarin waktu Awe berangkat umroh itu kan juga semuanya spontan kan teman-teman kan gitu. Tapi itu kan bisa jadi jembatan kebaikan buat Awe, buat Allah. keluarga yang bisa ngerasain perubahan dari Allah cuman Awe sendiri. Iya, Bener Pak gak? Haji, betul. Jadi kan memang segala sesuatu itu kan memang harus ya orang lain itu akan menjadi apa mediator ya? Apa sih istilahnya? Akan menjadi yang lain gitu. Kalau nggak salah kemarin kamu udah dikasih berangkat umroh ya? Bener. Kapan berangkat umroh rencananya? Insya Allah tanggal 17 September sama. Masya Allah. Lancar ya, ibadahnya. Karena dia ini juga saking kepengenannya umroh dari gajinya itu Iya, dia dia tabung. sisihkan Dan untuk tabungan umroh ya. Iya. Oke. Nah, Wo, enggak, Pak ini Haji. kan dia dapat uang bensin setahun. Ya. Nah, Awo nih mau nego gimana kalau dia belanja? Setahun gimana? Gimana menurut Pak Haji? Jadi gini ya, Pak Haji Gun udah sempat ngeliat. Ya. Ya aja kondisinya udah nggak pulang ke rumah, Om. Pulang Pak Haji. Iya, dari Pak Wendy mungkin. Kalau Dia ngefans banget Pak Wendy. Ngefans banget ya. Iya. Tapi saya sebelum mencari atau memberikan bantuan, saya kan orangnya suka mencari tahu dulu. Siapa orang yang akan saya bantu. Kebetulan ini sama-sama dua orang ini. Pak Abdullah 2 motor, nah Pak Awe ini 2 istri. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis. Hey! Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dah, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu, yang tak pernah usah. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya akan datang. Maaf ya kameramen. Dan kebetulan siang hari ini kita juga kedatangan dokter viral yang menjadi andalan warga Cianjur. Cianjur. Aku punya tayangan ya, ini dia. Kita panggil langsung ini dia, Dr. Yusuf Nugraha. Dokter Yusuf. Oke, Dokter Yusuf ini memang asli Cianjur. Saya asli Cianjur. Jadi klinik yang sekarang itu adalah tempat tinggal saya. Oke. Oh, jadi kliniknya di rumah ya? Dokter, masih ada nggak sih ikan bakar Cianjur? Masih banyak. Ada. Masih banyak. Marangi, bubur Cianjur ada. Dokter kalau Cianjur tuh berarti lewat puncak ya? Lewat puncak. Ya, kalau dari Sana Jakarta. ya dokter? Istana Oh Cipanas. Cipanas, iya ke sono Cipanas. lagi. Gugi, Terus gimana sih maksudnya lu pada ngomongin jalanan mau ngapain? ya kan biar dia tahu Oma. Dokter Yusuf ini dokter umum atau dokter spesialis? Saya umum, cuman ngambil certified herbalis. Jadi Oh Ramji, Ramji ya Cianjur ya? wakil bupati. Wakil bupati ya? Oh teman kita tuh Ramji. Ya Allah. Dok, aku mau nanya kalau misalnya dokter, kalau misalnya kan banyak yang datang kan nggak mampu gitu kan. Terus sama dokter digratisin dengan syarat-syarat dokter lucu-lucuan gitu. Berarti pengobatannya, obatnya jadi dokter dong yang tanggung. Yang tanggung. Ya, semuanya. Ya Allah. Masya Allah. Ini benar-benar luar biasa loh. Kenapa dokter dikenal sebagai dokter ijab kabul? Jadi poinnya bahwa semua transaksi itu harus ada akadnya. Gitu. Jadi agar berkah gitu ya. Jadi semua transaksi harus ada akadnya. Di dalam akad itu ada proses ijab kabul. Nah, proses ijab kabul itu adalah proses di mana kita harus ada kesepakatan. Iya betul. Jangan sampai ada salah satu pihak yang keberatan gitu. Jadi kalau di tempat saya, jadi pasien itu kita sampaikan ya, ini harga seharusnya segini. Boleh ibu bapak maunya berapa gitu. Kalau misalkan
beliau ternyata saya mampunya cuma 5.000, saya cuma mampunya cuma ada yang 1.000, ya itu nggak apa-apa, kita sepakati 1.000. Tapi kalau dokter itu nggak ada BPJS ya, Dok? Kita ada. Nah, sebetulnya kalau BPJS itu saya ingin ini dulu sedikit ya, turut berduka cita dulu, bela sungkawa dulu kepada almarhum Yurijal yang kemarin kena cyberbullying dari oknum tenaga kesehatan, dan juga saya ingin mengucapkan juga sedih ya, ada rekan nakes yang di Kalimantan Barat yang terkena juga kekerasan daripada keluarga pasien. Nah ini BPJS ini sedikit saya sampaikan bahwa BPJS ini sangat penting untuk bangsa kita, gitu ya. Jadi jangan sampai berpikir bahwa BPJS ini adalah orang nomor 2, gitu. Jangan sampai diperlakukan tidak baik, gitu ya, seperti itu. Jadi satu, di tempat saya ada BPJS, ya. Nah BPJS itu semuanya gratis, tidak boleh berbayar, ya. Nah tetapi BPJS itu sistemnya adalah gotong royong, gitu. Nah ada orang yang dia gratis dibayar oleh pemerintah, ya, namanya PBI. Ada orang yang bayar mandiri. Nah jadi ada yang mandiri itu ada yang dibayar oleh perusahaan, ada yang juga bayar sendiri. Ya. Nah sebetulnya orang yang dibayarin perusahaan, dibayar oleh pemerintah itu aman, gitu. Tapi ada orang swasta ini, ya, yang dia tidak termasuk orang yang dibayarin, ya, tetapi mereka tidak punya uang buat ngebayarnya, gitu. Jadi mereka itu tidak punya BPJS, tidak bisa bayar, dan kalaupun bayar dia pernah nunggak. Nah ketika nunggak itu dia nggak bisa bayar. Apalagi asuransi ya, BPJS aja nggak ada ya. Sehingga orang-orang yang inilah yang tidak termasuk ke dalam desil yang diberikan bantuan pemerintah, tapi dia tidak punya jaminan kesehatan. Ya. Nah makanya kita ada program ini adalah agar bisa membantu mereka yang kira-kira tidak punya jaminan kesehatan tadi. Oke. Nah berarti mulai dari kapan nih dokter tidak menarik tarif pengobatan itu? Kita ini ijab kabul 2008. Ya 2008. Awalnya gimana awalnya? Awal benar-benar awal. Awalnya adalah satu, bahwa saya ingin mengabdi. Saya merasakan bagaimana orang-orang yang kebetulan tidak mampu itu khawatir ketika mereka sakit. Ya. Tapi dokter pernah nggak, misalnya dokter menangani satu pasien itu nggak mampu, dan ternyata waktu dokter support, ternyata biayanya juga gede. Ada. Ya. Sampai yang dokter sendiri, aduh dari mana nih biayanya gitu? Saya sempat yang namanya, ini kan ada subsidi silang ya. Ada pasien mampu bayar, mereka tidak nawar gitu ya. Mereka itu ada lebihnya. Nah kita sampaikan juga ketika ibu ada ininya, ini ada lebihnya, kita subsidikan kepada pasien yang tidak mampu gitu ya. Nah kemudian juga ada pada saat di mana pasien tidak mampunya banyak, pasien mampunya sedikit gitu. Nah di situ juga ya tentu saja saya dengan istri sampai ada berapa tabungan di rumah, gitu kan? Oh ada segini, kita gunakan dulu untuk itu seperti itu. Jadi ada fase muter otak bener ya. Betul, ada fase seperti itu. Gitu. Oke, nah tapi gini, biasanya barang apa aja tuh dok yang di barter gitu? Macam-macam. Beras ya dok. Jadi ada yang bawa ayam hidup. Ayam hidup. Ya. Jadi datang ke situ. Jadi si ayam itu dimasukkan ke dalam ke dalam kotak, ke dalam dus ya. Hidup ini seperti itu, ditaliin gitu ya, dibawa ayam. Kemudian ada yang bawa bawang, ada yang bawa jengkol. Hasil bumi ya dok? Ada hasil bumi, gitu ya, seperti itu. Kemudian kalaupun nggak ada pun, ini nih ya dok, mereka bayar dengan doa. Ada kerupuk loh. Ini ada kerupuk. Bisa kali dok, ada nggak? Oh seumur hidup. Ya. Ini ada yang bawa kerupuk. Kalau di masyarakat Cianjur rata-rata penyakitnya apa dok? Macam-macam. Labu, ya. kalau lucu banget Macam-macam. Ya sama mungkin ya dok ya, cuman kalau lagi cuaca ya, Ya, gitu ya. Sekarang lagi musim batuk pilek nih ya. Ada yang tipes, ada yang demam berdarah, ada yang ginjal juga ada. Jadi memang beragam di sana penyakitnya. Tapi aku jujur baru ini sih pertama kali denger ya untuk dokter
yang memang benar-benar meringankan pikiran orang sakit, dan ini udah membantu dokter juga yang pusing, tapi dokter mengobati ini. Yes, Ini dokter sehat terus ya dok. Amin. Ini ya Allah baiknya. biar banyak Ini- terus rezekinya ya dok. Amin. Ya Allah. Berkah, Iya. mudah-mudahan berkah. Karena kan setiap orang itu sakitnya beda-beda, bener tadi ya. Oke, kita coba reka adegan ya. Cerita Wendy jadi pasien berobat berobat ke Dokter Yusuf. Tapi Wendy nggak punya uang dan ingin barter dengan ayam kesayangannya. Kalau mau. Wendy pun diperiksa oleh Dokter Yusuf. Setelah diperiksa, Wendy mengucapkan salam perpisahan ke ayam kesayangannya dan Wendy menyerahkan ayam kesayangannya ke Dokter Yusuf. Datang Igun dan ibunya Ayu yang ingin berobat di Dokter Yusuf dan membawa hasil bumi. Itu ya? Oke, yuk. Dan Igun memperhatikan ayamnya Wendy. Ternyata itu adalah ayamnya Igun yang hilang 2 hari lalu. Yang ternyata diculik sama Wendy. Yuk, silakan dok, sebelah situ. Dokter di situ dokter. Dokter Gimana? silakan Oh, dokter. Dok, ini ruang praktek, Dok. Ceritanya. di sini ya. 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 Kamera. Gua dulu. Roll. Ya. Gua nggak bisa jadi suster gitu. Gak bisa. Action. Assalamualaikum Dokter Yusuf. Waalaikumsalam. Ih, Pak, mohon maaf ini. Ayamnya gede banget bang. Iya, ayam. Ini saya ini pengen berobat. Saya ngerasa sakit. Sakit. Pala. Lambung mulu dok, dia lambung. Lu siapa sih? Orang gua Ajeng. Overthinking. Ini teman saya Ajeng overthinking. Dia lagi ngurusin. Badan saya nggak enak. Saya mau periksa, tapi saya nggak punya uang. Saya mau barter sama ayam kesayangan saya. Karena ngaut. Ayamnya saya simpan dulu ya. Iya. Takutnya kabur ayamnya nih. Ayam saya namanya Blacky. Blacky. Kan hitam. Terima kasih, terima Ya, kasih, terima kasih. Pak. Boleh Cuma guguk bang. diperiksa? Enggak, emang warnanya hitam, Blacky. Nah, Wendy pun akhirnya diperiksa oleh dokter. periksa dulu ya. Setelah dokter memeriksa, Lu jangan tambah-tambahin gue tampol ya. Ini penyakit lambung, ya. Ini penyakit mah, ya. Biasanya gara-gara makannya nggak teratur. Iya. Makan pedas, makan asam, makan soda, makan Iya. mie. Asam lambung Ya, ya. asam Lambung. Iya, kalau gitu makasih ya. tak lama datanglah Igun dan ibunya Ayu. Assalamualaikum. Isi bang, isi dong. Waalaikumsalam. Duduk nah. Ya, Pak Dokter. Dokter. Pak Dokter. Apa Pak ini? Dokter. Pak Dokter. Aku meriang. Sebentar Aku ya, meriang. periksa dulu ya. Bentar, Bu. Ya. Anaknya meriam. Meriang. Kalau meriang bom gede. Pak Dokter, tapi mohon maaf nih kalau Pak Dokter obatin saya, kita cuma bawa kangkung, Dok. Dok, anak saya ini bertahan. kesukaan saya ini kangkung ini. Aduh, Iya, Masya Allah. Saya kangkung. bawa buat dimakan dengan keluarga ya. Karena anak saya hobi banget makan kangkung dokter. Ya. Lah, Mak, Ah, itu bukan ayam kita. lu ngambil ayam gue ya? Saya nggak ngambil. Anak gue juga boleh ngambil dari tetangga soalnya. Itu ayam di rumah kita, Bang. Dia datang sendiri ke tempat saya. Berarti abang nyolong ya? Saya nggak nyolong. Dok, ini hasil ayam anak saya. Iya, iya, Dok. Jadi gimana ijab kabulnya ya? Nggak sakitin lagi aja dia. Silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk. Lagi Ajeng dokter suruh reka adegan lo, ada aja sih. Nggak cuma di rumah sakit, Dokter Yusuf juga memberikan cek kesehatan gratis untuk orang-orang yang ada di jalan. Aku punya fotonya dulu ya. Ini dia. Maksudnya gimana nih dok? Ini berarti dokter keliling. Ya, jadi setiap malam Jumat, ya sengaja saya malam. Kenapa? Karena kalau misalkan siang itu masih banyak pengemis yang bohongan.
Oke. Jadi kalau misalkan malam kita berangkat start jam 8 ya, itu kita keliling di wilayah Cianjur ya. Nah, di situ kita ketemu tunawisma yang memang tidur di jalanan gitu. Nah, kita periksa mereka, kita obati mereka, kita kasih makan mereka gitu. Jadi memang di situ banyak sekali mereka yang tekanan darah tinggi sampai 230 ya. Kemudian ada yang penyakit gula gitu. Nah, ini ketika ada pasien yang tunawisma yang seperti itu, kita biasanya angkut ke klinik gitu seperti itu. Dan mereka dikasih. Mereka nggak dirasain karena nggak ada waktu buat ngecek juga ya, Dok. Bahaya ya. Betul. Wah. Dok, ini bener nggak katanya dokter waktu datang diundang ke Brunei katanya nggak mau dibayar? Jangan ya, harus dibayar. Buat itu aja, buat. Oh, ya, ada budgetnya. Ada dok, ada. Biar berkah. Iya. Buat pasien dok, kalau nggak diambil buat pasien, budgetnya, Dok. dipakai sama mereka buat yang Jangan. macem-macem. Ambil aja dok, emang sudah ada budgetnya untuk dokter. Udah ada. Jadi gitu manis yang ada di rumah. Jadi dokter ketika ditawari Brownies, dokter malah dokter bilang pokoknya dokter Ini Wendy juga gitu, datang ke mau Brownies budget. tidak mau dibayar. Itu ya. Tapi kan siapa tahu yang dari Brownies ini bisa menambah lagi buat subsidi silangnya. Benar. Iya kan? Tapi yang pasti kita masih belum bisa sehebat dokter Yusuf. Ini keren banget. Masya Allah. Satu pertemuan yang aku senang banget. Baru pertama kali aku kenal ini ya. Dan oke Jeng. Ini Ajeng belum. Oke. Dok, tapi gini. Sekarang ini kan semenjak viral pasien kalau ke dokter itu berobatnya setiap jam berapa dan hari apa? Kalau saya klinik 24 jam setiap hari. Jadi kita ini satu dengan dokter-dokter yang lain. Oh, bergabung. Ya, kita klinik ini kita tetap sama dokter lain, kita sistemnya ijab kabul. Jadi kalau mereka tetap melayani dan mereka tetap dapat gaji ya, karena harus gitu kan seperti itu. Jadi staf-staf juga sama. Gitu ya. Sampai dari dokter tuh ya? Ya. Oke, nah tapi kalau mereka mau datang tuh daerah Cianjur dan sekitarnya kemana sih dok? Alamatnya dok? Di Jalan Raya Cilaku nomor 20 Sukasari. Satu lagi ada cabang. Oh ada cabang? Ya, alhamdulillah kita di Jalan Tung Turunan di Cianjur juga, di Tung Turunan di Cianjur. Depok belum ada ya dok? Amin. Belum ya. Ya lu lagi. Apa lu bolang? Ketawa aja lu. Iya, Fokus Wendy mana ya? Fokus Wendy mana aja ya? lu. Wendy cucok. Silakan. Jago lagu yang manis, tapi bukan gula, pemecah beda. Sekarang kita kedatangan Damkar Viral yang ya, Damkar Viral yang ahli mengatasi masalah warga Depok. Yuk, aku punya tayangannya dulu, ini dia. Jadi kamu ini Damkar cabang Depok. Iya, ya betul. Itu berarti Kota Kembang, Mam. Ya betul. Kau mau sih di Depok? Maksudnya? Lu gue lagi emosi, lu jangan sampai gue dia jawab gantung aja, kaki ya lu aku ya. seneng gitu kan sebenarnya gitu. Nih warga Depok udah marah duluan. Tahu. Mas Umam. Mas Umam, kalau orang Depok Ya. biasanya suka ngerjainnya ngapain aja? Evakuasinya maksudnya? Iya. Kasusnya apa aja dah biasanya Kasusnya. yang lu tanganin. Evakuasi ular. Ular. Ah, lu kemarin di tangga gue ada biawak, lu kagak ngambil. Ada laporan. Harus laporan. Ya orang bikin laporan. Lu kata dia Power Ranger. Rian yang ngambil, temennya dia, biawak gede banget. Iya kan emang beda. Saya tugasnya di GDC. GDC apa? Tugasnya tuh jadi beda-beda kelurahan, kecamatan. Oh, Wilayah jadi kamu kerjanya. gak boleh ke arah rumah aku, gak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Beda. Itu lapaknya Siapa yang Rian. kemarin yang nolongin lu, siapa di tetangga lu? Rian ada temennya dia sama pemadam. Rian. Maghrib Ya panggil aja dia disuruh pulang. Rian suruh kemari. Tapi gini, ada kejadian lucu gak sih selama kamu jadi atau bekerja di Damkar? Banyak. Oh, kalau kejadian lucu di Damkar tuh ada beberapa sih. Saya pernah evakuasi anting bayi yang nyangkut di kos kutang. Masalah. Anting Kos kutang bayi. dia sendiri. Lah, emang emaknya gak bisa benerin? Jadi itu emak muda.
Oh, mama muda. Iya, mama muda tinggal di kontrakan, lakinya lagi kerja. Terus? Yelah, Iya. Aduh gitu bang. Aduh. Kan yang nyangkut anaknya kan? Aduh. Itu nelpon damkar. Nelpon damkar. Mungkin si ibunya nih bilang takutnya dia tuh apa salah bantal apa gimana. Mas kan dari salah bantal aja salah, jangan nelpon damkar, tukang urut kan harusnya ya. Bener. Gitu ya. Emang kalau kita nih sebagai rakyat ya, iya. kalau mau nelpon damkar kemana nomornya? Nah, kalau damkar tuh 112 biasanya. Oh, Satu- lah kalau abang nggak bisa nyimpan nomor kita? Nggak bisa. Ya Allah, repot banget. Dia aja nggak boleh ke arah rumah aku, apalagi ke arah rumah Bang, kalau damkar ini kayak ini ya, kayak nonton di film-film. Kalau misalnya ada kode chat, pada lari-lari masuk mobil gitu. Ya lari mobil turun tuh kan. Kayak film Ghostbuster ya? Ghostbuster mah nyari hantu. Setan. Setan. Yang di lagi. Oh ininya. Iya, lagi pada duduk kayak di film-film ini mah. Iya, gue paham lo. Lo diam dulu bentar ya. Oke. Diam orang. Ini kalau teman-teman nih ya kan ngeliat dapat laporan kayak gitu kan, Ya. itu kan harus tindakan cepet ya. Ya betul. Nah, tapi pernah nggak? Maksudnya gini, ada estimasi nggak harus sampai ke lokasi itu berapa menit itu? Oh kalau SOP kita itu dari ada laporan kebakaran nih, Ya. telepon ditutup sampai kita pakai naik mobil, pakai APD segala macam itu 2 menit. Hah? Telepon ditutup, mobil jalan itu 2 menit tuh. Harus 2 menit. Harus 2 menit. Itu tapi nggak bisa yang bilang, "Ntar dulu ya, nungguin beres dulu nih baru saya tutup teleponnya," gitu nggak bisa tuh. Tapi abang Jadi kalau harus misalnya tutup lagi di rumah, Tetap begitu juga apa cuma pas di kantor doang? pas di kantor doang. Pas di Kan ada kantor. sip-sipan mereka. Ya. Tapi pernah nggak bang? Abang lagi nggak pakai baju damkar nih. Toto di rumah ada apa-apa. Ya. Tenang, saya damkar. Gitu. Pernah nggak? Lu pernah nggak? Lu pernah nggak ngebantuin orang? Lu pernah nggak lu ngebantuin orang? Di saat lu kagak pakai seragam. Oh, Orang percaya nggak lu? ya itu warga kan pada bilang begitu. Abang jangan takut bang, dia mah jinak. Iya. Kayak nggak Bang, saya mah bukan biawak bang. Tenang aja, bukan biawak sayang. Buaya dia mah. Romannya disikep kayak ngap ini. Iya, terus pernah nggak lu begitu? Apa? Saya kalau lagi di rumah lagi santai, warga kan taunya damkar tuh, tenang aja ada damkar. Umam, telepon Umam. Bang, kaki saya kelilit singa laut bang, tolong bang. Bang, tolong. Tolong bang. Aman. Itu begini. Nih orang udah dari Allah dikasih kaki pendek masih aja lagunya banyak banget. Tapi senengnya Hairul Umam ini saat di follow Wendy Cagur loh katanya. Iya benar. Kenapa lo Wen Toto Polo Wen? Coba. Kontennya? Agak emang gua waktu itu juga bikin konten sama Gilang sama Ajis ke tempat dia bekerja. Oke. Depok. Ke Depok. Coba kita lihat videonya ya, ini dia. Emang dia Sekarang di follow Ivan Gunawan. Asoy. Iya, asik. Oh, gua nggak bisa. Lu follow gua dulu. Ngapain gua follow lu? Udah saya. Udah follow dia, udah follow lu. Gua nggak mau follow sama dia. Ngapain dia nggak bisa nolongin ke rumah gua kenapa-napa? Gua kan jaksel. Oh iya. Gak ada urusannya gua sama lu. Ngapain lu? Ya lu follow, dia udah follow lu. Enggak. Gua cari aja damkar jaksel. Ngapain gua follow dia? Bukan wilayah gue. pelit banget. Pelit banget Ini bukan wilayah gue, Wendy. Ini juga bukan wilayahnya. Gua aja gua follow. Jangan. Wendy bukan wilayahnya. Indra. Ayo lu follow yuk, lu follow dia belum? Dia follow gue. Udah follow saya. Lu follow gua enggak? Follow saya. Lu bohong ya. Bener, ada ntar saya follow. Bener nggak? Bener. Lah dia Depok, gua di Jakarta Selatan, gua follow. Gua enggak ngomong. Emang lu udah kenal sama pemadam Jakarta Selatan? Ya gue cari. Lagi pasang dekor dari sekarang 17-an habis balonnya gue rasa nih. Tapi dia Pesta habis balonnya. kan udah. Tari meledak. Marah aja. Marah mulu lah. Tensinya tinggi nih dok, periksa nih dok. Iya. Tapi katanya pernah ikut stand up comedy. Ya betul, pernah saya di stasiun TV. Oh. Dia lucu, Oma, ikut dia kompetisi. Coba. Cek. Kalau seandainya kita minta kamu stand up, oke materinya ada nggak? Oke, ada. Ada ya? Coba yuk. Silakan. Main. Gimana? Ini aja. Gimana? Ini aja ya? Lu ya aja lagi mau. Disuruh ke sono. Ya, assalamualaikum.
Rame bener ini kayak kebakaran. Ya kenalin, nama saya Umam dan saya ini anggota Damkar udah 8 tahun gitu. Itu kalau saya megang mobil. Kalau saya lewat tol, saya anggota Damri. Saya tuh 8 tahun, kasus kerjaan saya tuh udah banyak banget. Dari nyelamatin orang, nyelamatin hewan, bahkan terakhir saya nyelamatin pernikahan orang. Bener. Gimana sih Bang? Kondangan nih. Selamat ya, semoga semawa. Dan saya itu dinas di Depok. Tahu kan ya, Damkar yang kerjaannya aneh. Dinasnya di Depok, kota yang paling aneh, ya Allah. Kebayang nggak? Untungnya kemarin babi ngepet itu cuma mitos. Kalau kata beneran nih, ada, terus saya disuruh nangkep babi ngepet. Kan mitosnya nangkep babi ngepet itu harus tanpa busana. Bagaimana? Masa saya nangkep babi ngepet sayanya meriang kan? Saya Umam, selamat malam, selamat siang. Bukan lu yang dibahas, tersinggungan aja lo. Orang lagi apresiasi lu. Enggak, dia bete dia lagi. Enggak, dia tadi bukan bahas lo, enggak ke arah lo. Dia Ya, bete. iya, bete. Ya udah kita istirahat dulu, tetap di Brownies obrolan manis. Jangan lupa ya untuk saksikan Brownies spesial kemerdekaan hari Senin jam 12:30 bakal ada lomba-lomba yang seru. Siap. Terima kasih pemirsa hari ini, terima kasih banyak ya. Sukses terus, happy terus ya. Salam buat keluarga dan happy weekend. Bye.